Pada tahun 1990, sebagai dampak dari pengiriman ternak ilegal dari dan menuju Lombok, penyakit mulut dan kuku yang kini familiar disebut PMK telah menjangkit hewan ternak di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini, kembali masyarakat Bumi Gora, khususnya para peternak, mulai resah dengan kembali merebaknya penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang sebagian ciri-cirinya antara lain demam tinggi hingga 41 derajat Celcius, keluar air liur berlebihan serta terdapat luka melepuh di beberapa bagian tubuh sapi seperti moncong, rongga mulut, dan lidah. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, PMK ini mulai terdeteksi pada hari Jumat 13 Mei 2022 di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Dengan sigap, kedua kabupaten itu terpaksa menutup pasar-pasar ternak yang ada di wilayahnya untuk menutup lalu lintas perdagangan hewan ternak, khususnya ternak sapi. Tujuannya tidak lain agar penyebaran penyakit itu tidak terjadi ke hewan ternak lain karena disinyalir PMK tersebut bisa menular melalui udara. Saat ini, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mendapati ternak sapi yang terindikasi terinfeksi PMK. Kepala Dinas Peternakan Kota Mataram bahkan menutup pasar hewan Selagalas hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Peternakan Kabupaten setempat mulai memberikan disinfektan dan melakukan pengecekan kesehatan sapi secara berkala. Juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi penyebaran penyakit pada sapi itu. Menurut Arif Suryawirawan, PMK yang menyerang hewan ternak itu tidak menular ke manusia dan bahkan daging sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Dari sisi kesehatan. Barusan tetap kita prokes, tetap yang utama, dia menjalankan prokes dan lain-lain. Maksudnya mungkin memeriksa gizi makanan, kondisi daging yang dibeli atau bagaimana? Nanti kan sama Barepo sama Perindak. Ada rencana turun dalam waktu dekat? Kita nunggu laporan nanti bersama dengan teman-teman di pertanian. Berarti dagingnya tuh masih aman, Mat, ya, untuk Insya Allah masih aman lah. Cuma kan nanti perlu ada penilaian lebih lanjut lagi. Ya. Meski aman dikonsumsi dan tidak menular ke manusia, namun penyakit hewan ternak itu harus diantisipasi penyebarannya karena bisa menyebabkan kematian terhadap hewan ternak yang terinfeksi dan berakibat kerugian materi bagi peternak sapi. Setelah mengetahui 7 ekor sapi yang akan diperdagangkan di pasar ternak Selagalas terdeteksi mengidap PMK, pemerintah Kota Mataram langsung mengambil langkah tegas dengan menutup operasional pasar ternak Selagalas hingga waktu yang tidak ditentukan. Meski mendapat protes dari beberapa orang pedagang, penutupan pasar ternak itu harus dilakukan agar penyakit itu tidak menyebar. Kepala Dinas Peternakan Kota Mataram itu juga berharap agar penyebaran PMK itu segera bisa ditangani dengan baik, sehingga penutupan pasar ternak tidak berlangsung lama. Penutupan pasar ternak tersebut dipastikan akan berdampak pada ketersediaan dan harga daging, terlebih dalam waktu 1 bulan ke depan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya yang beragama Islam, akan merayakan Lebaran Kurban. Selain pasar ternak Selagalas, sebelumnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menutup 2 pasar ternak terbesar di Pulau Lombok yang ada di wilayahnya, yakni Pasar Ternak Barebali dan Pasar Ternak Gerantung. Di saat yang sama, pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menutup pasar ternak Mas Bagi guna memutus penyebaran penyakit mulut dan kaki itu. Meski beberapa pasar ternak ditutup, namun berdasarkan pemantauan di pasar-pasar tradisional belum terjadi kenaikan harga daging sapi. Pun demikian, masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap agar pasar ternak itu segera dibuka sehingga tidak berdampak pada keberadaan dan harga daging sapi menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang akan datang. Tim Liputan Lombok TV Mataram.